Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Rayhan Anwar dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal saya pada matkul Limnologi mengenai tingkat pencemaran waduk penjalin Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes ditinjau dari struktur komunitas plankton. Langsung saja kita akan membahas latar belakang. Waduk Penjalin yang terletak di Kabupaten Brebes merupakan salah satu waduk yang banyak digunakan oleh kegiatan manusia seperti pertanian, perikanan, wisata, bahkan untuk membuang limbah rumah tangga atau domestik, bahkan limbah pertanian yang dapat mempengaruhi kualitas perairan di Waduk Penjalin. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kualitas air di Waduk Penjalin berdasarkan parameter fisika dan kimia. Kemudian untuk mengetahui struktur komunitas plankton di perairan Waduk Penjalin meliputi kelimpahan, keanekaragaman, dan dominansi, dan tingkat pencemaran pada masing-masing stasiun di perairan Waduk Penjalin berdasarkan keanekaragaman plankton. Adapun metode yang digunakan adalah lokasi penelitian terletak di Waduk Penjalin, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dalam metode survei pada 6 stasiun yang meliputi inlet waduk, tengah, dermaga, dan outlet waduk. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dengan interval waktu 4 minggu. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat adalah struktur komunitas plankton, sedangkan variabel bebas adalah kualitas air. Parameter yang diamati meliputi parameter utama yaitu jenis dan jumlah individu plankton, sedangkan parameter pendukung yaitu faktor fisika kimia perairan meliputi temperatur air, penetrasi cahaya matahari, kedalaman air, kemudian pH, TSS, TDS, DO, CO2, BOD, COD, nitrat, silika, dan ortofosfat. Kemudian langsung masuk ke hasilan pembahasan. Bisa dilihat di sini ada tabel yang merupakan hasil dari pengukuran kondisi fisika kimia di perairan Waduk Penjalin serta kandungan kimia yang terdapat di dalamnya. Bisa dilihat di sini ada hasil pengukuran yang dibandingkan dengan baku mutu air kelas 3 sesuai dengan peraturan pemerintahan. Semua kondisi fisika dan kimia yang diukur di 6 stasiun di Waduk Penjalin berada di bawah batas normal yang ditentukan menurut berbagai macam literatur dan peraturan pemerintahan, seperti peraturan pemerintahan nomor 82 tahun 2001, kecuali kondisi silika yang lebih tinggi dari batas normal yang ditentukan karena adanya masukan limbah pertanian yang terbawa aliran sungai masuk ke dalam perairan waduk. Kemudian ada tabel 2 yang menjelaskan tentang komposisi plankton yang terdapat di 6 stasiun yang sudah diukur, yaitu ada 6 divisi fitoplankton, yaitu Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglonophyta, Pyrophyta. Kemudian ada juga divisi zooplankton yang terdiri dari 2 divisi yaitu Arthropoda dan Rotifera. Bisa dilihat Chlorophyta itu merupakan spesies atau divisi yang merupakan yang mempunyai spesies terbanyak dari semua jenis fitoplankton. Kemudian ada Chrysophyta yang mempunyai 24 spesies, Cyanophyta mempunyai 21, kemudian Euglonophyta mempunyai 3 spesies, Pyrophyta mempunyai 10. Kemudian yang zooplankton ini yang minoritas yang tidak banyak ditemukan di ke-6 stasiun, hanya terdapat 2 divisi, kemudian masing-masing divisi mempunyai 3 spesies. Nah, kelimpahan plankton yang ditemukan di perairan Waduk Penjalin cukup bervariasi, yaitu berkisar 4,90-70,30 sampai 12,23,37 individu per liter. Berdasarkan penelitian, nilai indeks keanekaragaman pada masing-masing stasiun adalah 3,28 sampai 3,55 berdasarkan nilai indeks keanekaragaman Shannon-Weiner. Keanekaragaman plankton di Waduk Penjalin termasuk ke kategori tinggi karena lebih besar dari 3. Kembali ke tabel yang ketiga, jumlah Chlorophyta yang banyak itu menurut literatur adalah salah satu indikator perairan yang tidak tercemar. Sedangkan jumlah Chrysophyta yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Chlorophyta dapat dijadikan indikator lingkungan yang baik. Kenapa? Karena Chrysophyta yang terlalu banyak dalam perairan dapat menjadi toksik bagi makhluk hidup yang ada di perairan tersebut.
termasuk cyanobita yang cukup banyak juga dapat mempengaruhi kehidupan di sekitar waduk, dalam waduk termasuk ikan-ikan. Euglonopita dan Pyropita juga apabila terlalu banyak maka akan bersifat toksik. Kemudian masuk ke nilai indeks dominansi plankton pada masing-masing stasiun di perairan waduk, yaitu berkisar antara 0,04 sampai 0,70 berdasarkan kriteria nilai indeks dominansi menurut ODUM tahun 1971, karena nilai indeks dominansi mendekati 0 atau kurang dari 0,5 pada masing-masing stasiun itu menandakan kondisi perairan waduk penjalin masih dalam keadaan yang baik. Kita masuk ke kesimpulan. Dapat disimpulkan dari hasil jurnal yang sudah saya review adalah kualitas kondisi fisika dan kimia pada perairan waduk penjalin berdasarkan literatur dan peraturan pemerintahan termasuk ke dalam kondisi yang baik dan tidak tercemar. Kemudian terdapat 5 divisi fitoplankton, yaitu Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglonophyta, dan Pyrophyta. Sedangkan zooplankton terdiri dari dua divisi atau dua filum, yaitu Arthropoda dan Rotifera, dengan kelimpahan 4.970 sampai 12.923,37 individu per liter. Indeks keanekaragaman Shannon-Werner berkisar antara 3,28 sampai 3,45 dan indeks dominansi Simpson berkisar antara 0,04 sampai 0,07 yang menandakan tidak adanya spesies yang mendominasi. Tingkat pencemaran waduk penjalin berdasarkan indeks keanekaragaman termasuk ke dalam perairan yang tidak tercemar, yaitu berkisar antara 3,28 sampai 3,55. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.